Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang diferensial fungsi dua kubah. Sebenarnya konsep diferensial fungsi dua kubah ini hampir sama dengan konsep diferensial biasa. Hanya saja, jika pada diferensial dua kubah ini, variabel misalnya dia mempunyai lebih dari satu variabel. Kita anggap cuma dua variabel ya, 2x ditambah 3y kuadrat. Nah, ini kalau di diferensial dua fungsi kubah, misalnya kita turunkan terhadap x, berarti d per dx itu konstanta selain x itu kita anggap sebagai variabel selain x itu kita anggap sebagai konstanta. Berarti di sini variabel selain x itu ada y. Berarti si y ini kita anggap sebagai konstanta. Maka jika konstanta itu diturunkan, maka hasilnya itu 0. Misalnya, karena mengapa kalau misalnya ini 3 terus y-nya kita anggap sebagai konstanta, anggap aja satu angkanya ya kan, 3 dikali 1 kuadrat. Maka ini turunan dari angka ini adalah 0 karena si 1 ini adalah konstanta. Oke, kita lanjut. Nah, kalau ini diturunkan terhadap x, makanya ini turunannya adalah sama dengan 2x. Ini seperti turunan biasa, turunan dari 2x, sedangkan yang 3y ini dianggap konstanta karena ini pertambahan. Terus kalau diturunkan terhadap y, d per dy, berarti si x itu kita anggap sebagai konstanta. Berarti turunan x itu 0, ya kan? Ditambah dengan turunan y, berarti ini 6y pangkat 1. Nah, perlu kita perhatikan di sini sedikit, kalau perkalian itu agak berbeda. Sebenarnya sama aja, cuman gimana bilangnya ya? Langsung ke contoh soalnya. Misalnya di sini ada 2x y kuadrat ditambah 3z y. Nah, 3z y pangkat 3 lah. Nah, berarti kan di sini ada 3 variabel, yang pertama itu x, yang kedua y, yang ketiga itu z. Nah, berarti kita harus menurunkan terhadap ketiga variabel tersebut. Pertama kita turunkan terhadap variabel si x, d per dx. Nah, di sini yang di pertama ini kan dia mempunyai 2 variabel yaitu x dan y. Makanya kalau perkalian itu sama aja kayak begini. Berarti si y ini kan kita anggap konstanta ya. Berarti si y ini kita anggap sebagai konstanta atau angka. Misalnya 2x dikali 1 kuadrat 1 itu konstanta. Maka turunan dari ini adalah tinggal 2. Ya, kenapa? Karena 1 ini konstanta ya. Makanya itu nggak diturunkan. Karena ini perkalian, bukan 0. Kalau 0 itu sebenarnya sih, kalau 0 itu di pertambahan. Misalnya dia kayak gini deh kan. Dia itu nggak punya variabel si x itu. Makanya dia tuh dianggap 0. Nah, sedangkan si ini, yang contoh soal kedua ini, dia tuh mempunyai si kawannya itu x, makanya dia tuh tetap jadi y kuadrat, nggak dianggap 0. Berarti turunannya yang ini berarti turunan dari x 1 kan, 2 dikali y kuadrat. Sama seperti ini, misalnya kita menurunkan 6 y kuadrat. Nah, si 6 ini kan kita turunkan, kalau diturunkan terhadap y ini berarti tinggal 12 y kuadrat, 12 y pangkat 1, ya kan? 6-nya ini tidak kita anggap sebagai 0. Berbeda kalau kita turunkan misalnya turunan dari 6, itu baru 0. Sama seperti ini tadi kasusnya. Berarti si y ini kita anggap sebagai konstanta, si 6, anggap aja sebagai 6 sebagai angka. Nah, si x ini yang kita turunkan. Berarti turunnya tinggal 2y kuadrat. Terus ditambah 3z y pangkat 3. Nah, lihat dulu di sini ada variabel x apa enggak? Dia tuh punya kawan si x atau enggak? Di sini kan enggak ada kawan x, makanya ini kita anggap sebagai 0. Ya, karena apa yang mau diturunkan gitu kan? Misalnya ini kan konstanta semua ini. 3z y kuadrat, anggap aja itu 3 dikali z itu kita anggap sebagai 1, dan y itu kita anggap sebagai 2 pangkat 3. Kan konstanta semua, kalau konstanta semua diturunkan itu hasilnya 0. Sama seperti tadi, turunan 6 itu 0. Ya kan? Berarti kalau diturunkan terhadap x, itu hasilnya adalah 2y kuadrat. Nah, bagaimana kalau diturunkan terhadap y? Berarti si x itu yang dianggap konstanta. D per dy.
Berarti si X yang dianggap konstanta. Nah, lihat di pertama, si Y ini kan, si X ini mempunyai kawan Y, makanya turunannya itu adalah turunan dari Y, itu kan 2Y terus dikalikan sama 2X. Kenapa? Karena ini dianggap konstanta, sehingga ini dibiarkan aja, nggak diturunkan gitu, tetap. Jadi hasilnya ini adalah 4XY ditambah, nah, 3ZY pangkat 3. Ini sama, dia kan si Z itu mempunyai kawan yaitu si Y yang sedang diturunkan. Makanya si ini harus ikut dalam fungsi gitu, dalam perkaliannya. Jadi ini turunannya adalah 3Z dikalikan sama turunan dari Y. Turunan dari Y itu kan adalah 3Y kuadrat. Kalau yang dalam kasus ini berarti ini 4XY ditambah 9Y kuadrat Z. Oke. Nah, bagaimana kalau kita turunkan terhadap Z? Berarti variabel selain Z itu kita anggap sebagai konstanta. Misalnya dia berdiri sendiri seperti tadi, ini kan konstanta. Kalau dia berdiri sendiri tanpa ada diikuti variabel, itu makanya kalau diturunkan itu menghasilkan 0. Nah, kita turunkan terhadap Z, berarti kita lihat pada yang 2XY kuadrat. Di sini tidak ada Z atau tidak ada, dia itu tidak mempunyai kawan. Berarti di sini semuanya itu adalah konstanta, makanya 2XY kuadrat jika diturunkan terhadap Z itu hasilnya 0. Ditambah sama 3ZY pangkat 3. Nah, di sini dia mempunyai satu variabel yaitu Z. Yang lainnya kita anggap konstanta. Berarti 3Y pangkat 3 itu kita anggap konstanta. Sedangkan yang diturunkan itu hanya si Z-nya. Berarti turunan dari Z itu 1, ya kan? Berarti 3Y pangkat 3 dikali 1. Makanya di ini tambah 3Y pangkat 3 dikali 1. Maka jika diturunkan terhadap Z, itu hasilnya adalah 3Y pangkat 3. Ini diturunkan terhadap Z, ini diturunkan terhadap X, dan ini diturunkan terhadap Y. Maaf, ini agak berantakan ya mungkin ya. Oke, kita langsung saja masuk ke soal yang pertama. Oke, di soal yang pertama ini saya mempunyai soal Z sama dengan X akar Y. Ini juga bisa kita tulis sebagai sebagai X dikali Y pangkat setengah. Nah, di sini kan dia mempunyai dua variabel, berarti kita harus menurunkan terhadap dua variabel juga. Berarti yang pertama itu terhadap X, D per DX. Yang kedua itu terhadap Y, D per DY. Nah, jika diturunkan terhadap X, berarti variabel selain X itu kita anggap sebagai konstanta, atau kita biarkan aja gitu, kita abaikan dulu. Nah, di sini kan dia mempunyai fungsi X, Y pangkat setengah. Berarti turunan dari X itu adalah 1. Kemudian kita masukkan Y pangkat setengah. Karena kenapa? Karena ya si Y itu kan kita anggap sebagai konstanta, makanya dia tetap. Terus jika diturunkan terhadap Y, berarti variabel selain Y itu kita anggap sebagai konstanta, yaitu berarti X kita anggap sebagai konstantanya. Makanya kini kita tetap tulis X di sini. Terus turunan dari Y, berarti setengah Y, setengah dikurangi min 1, dikurangi 1 hasilnya min setengah. Nah, atau kita bisa juga tulis nih X dikali 1 per 2 Y pangkat setengah. Dan juga bisa kita tulis sebagai X per 2 akar Y. Ya. Terus kita masuk ke soal yang kedua, yaitu X Z sama dengan X kuadrat E pangkat 2Y. Nah, pertama kita kan di sini ada dua variabel yaitu X dan Y. Berarti kita harus menurunkannya terhadap dua variabel. Yang pertama itu terhadap X, berarti D per DX. Berarti si variabel si Y ini kita anggap sebagai konstanta, atau kita abaikan aja dulu ya kan. Berarti kalau perkalian
ini menjadi 2x dikali E pangkat 2Y. Sedangkan kalau diturunkan terhadap Y, itu si X-nya itu dibiarkan aja, karena ini perkalian, dan dia mempunyai teman si Y. Kecuali kalau dia nggak mempunyai teman si Y, misalnya X dikali Z. Nah, ini kan perkalian. Cuman dia itu nggak punya variabel yang sedang kita turunkan. Makanya ini dianggap 0. Ini kan X, bentar. Ini X dikali Z. Nih, turunannya itu adalah 0. Karena dia itu tidak mempunyai si variabel yang kita turunkan. Berarti kalau diturunkan terhadap Y, X-nya itu kita tetap tulis X kuadrat dikali. Nah, turunan dari E pangkat 2Y. E pangkat 2Y. Nah, turunan dari E itu adalah misalnya E pangkat U. Itu kalau diturunkan itu terhadap U, hasilnya itu E pangkat U dikali U aksen. Berarti kalau E pangkat 2Y itu kalau diturunkan E pangkat 2Y dikali turunan dari si 2Y tadi. Ini kan U-nya 2Y-nya kita misalkan sebagai U. Makanya gini lah, 2Y misalkan 2Y itu sama dengan U. Berarti ini E pangkat U sama dengan E pangkat U dikali U aksen. Nah, baru kita masukkan ke variabelnya. U tadi berapa? U tadi kan 2Y. E pangkat 2Y dikali turunan dari 2Y terhadap Y tadi kan. Makanya terhadap Y jika kita turunkan 2Y itu hasilnya 1. Makanya di sini turunannya adalah E pangkat 2Y. Dan berarti ini X kuadrat dikali E pangkat 2Y. Dikali E pangkat 2Y. Nah, terus kenapa di variabel X ini E-nya kita abaikan aja dulu? Karena si E ini sebagai bisa kita bilang sebagai suatu bilangan khusus. Kalau saya menyebutnya gitu. Nggak tahu juga secara definisi matematikanya. Yang tahu boleh komentar di bawah. Terus, nah yang kita turunkan tadi kan si itunya. Kalau si E-nya itu tetap ya kan, E pangkat 2Y itu tetap E pangkat U itu tetap E pangkat U terus dikali U aksen. Nah, di sini dia. Yang kita turunkan adalah si pangkatnya ya kan. Makanya si E-nya ini dia kan nggak punya variabel X tadi. Pas diturunkan terhadap X, makanya kita anggap sebagai 0. Kecuali kalau di sini dia mempunyai variabel X, misalnya E pangkat 2X Y gitu. Nah, kalau ini diturunkan terhadap X itu baru bisa nggak 0. Hasilnya berarti E pangkat 2XY tadi kan. Anggap misalkan 2XY itu sama dengan U. Berarti E pangkat U itu sama dengan apa rumusnya tadi? Berarti E pangkat U kalau diturunkan itu E pangkat U dikali U aksen atau turunan dari si pangkatnya ada. Berarti di sini kita masukkan U-nya berapa? E pangkat 2XY. Ini kita turunkan terhadap X ya, D per DX. Dikali turunan dari sepangkatnya ini. Turunan dari pangkatnya ini kan berarti turunan dari 2XY. Si Y karena diturunkan terhadap X, makanya si Y kita anggap sebagai konstanta sehingga turunannya adalah 2Y. Berarti ini hasilnya adalah 2Y E pangkat 2XY. Nah. Oke, ini soal yang kedua. Terus kita masuk ke soal yang ketiga. Di sini saya punya Z sama dengan ln X tambah Y per X min Y. Nah, kalau di sini saya sendiri saya menggunakan sifat-sifat logaritma di mana kalau kita misalkan bukan gimana ya? Kalau di pembagian logaritma berarti ini ln X tambah Y min ln X min Y. Berarti di sini kita punya dua buah. Kita pecah menjadi dua. Yang pertama itu ini, terus di ln X tambah ln X min Y. Nanti boleh saya taruhkan tuh link sifat-sifat logaritma di kolom deskripsi, jadi kalian bisa melihatnya. Terus dia kan mempunyai dua variabel X dan Y.
Yang pertama X tambah Y, yang kedua itu X min Y, ya kan? Kita turunkan dulu terhadap X, misalnya D per DX. Nah, berarti kalau turunan dari logaritma natural, berarti misalnya X. Kalau turunan dari logaritma natural itu berarti ini 1 per ini. Misalnya sini ada ln A. Terus kita mau menurunkannya terhadap si A, D per DA. Nah, turunannya itu adalah 1 per A, ininya diambil, dikali sama dengan A aksen. Nah, kalau di sini berarti 1 per X tambah Y dikali sama X tambah Y. Turunan dari X tambah Y berapa? Kalau diturunkan terhadap X berarti karena ini pertambahan, turunan dari X tambah Y. Karena si Y ini dianggap konstanta dan ini merupakan pertambahan, berarti ini turunan dari si X adalah 1 ditambah turunan si Y adalah 0, ya kan? Makanya 1 tambah 0 sinyal 1. Jadi dikali 1. Terus min ln X min Y. Nah, ini kalau diturunkan terhadap X sama seperti tadi, 1 per yang ininya diambil, X min Y nya diambil, X min Y, terus dikalikan sama turunan si X min Y. Turunan X min Y itu kan berarti Y nya konstanta, berarti ini tinggal X. Turunan dari X 1 min 0, ya kan? Jadi ini dikali 1, maka hasilnya itu adalah 1 per X tambah Y min 1 per X min Y. Ini hasilnya. Oke, kita masuk ke soal yang keempat ya. Soal yang keempat itu saya mempunyai fungsi Z sama dengan E pangkat Y sin XY. Nah, ini sudah masuk ke diferensial trigonometri ya. Sekarang kita pecah dulu menjadi 2. Berarti ini bentuknya adalah, sebentar. Berarti ini ada 2 variabel ya. Kalau kita turunkan terhadap X, D per DX, berarti ini cuman punya ini perkalian, berarti ini satu bentuk, enggak U kali V ya. Kecuali kalau kita turunkan terhadap Y, D per DY. Nah, ini bentuknya U dikali V, yaitu E pangkat Y dikali sin XY. Gini. Misalnya di sini kan mengapa kalau kita turunkan terhadap X itu bentuknya bukan kali V, bukan U dikali V, sedangkan kalau kita turunkan terhadap Y itu bentuknya U dikali V. Mengapa begitu? Nah, kita bahas turunan terhadap X dulu ya. Misalnya kita di sini punya angka 3 sin 3X. Maka bentuknya di sini bukan U kali V kan? Karena si 3 ini adalah konstanta. Kalau ini diturunkan hasilnya adalah 3 dikali, kita misalkan dulu 3X itu sama dengan U, berarti ini sin U, 3 dikali sin U. Makanya hasilnya itu 3 dikali turunan dari sin adalah cos. Terus cos U dikalikan sama U aksen. Berarti ini 3 dikali cos 3X dikalikan sama turunan dari 3X itu 3. Berarti hasilnya sama dengan 9 dikali cos 3X. Nah, di sini bentuknya bukan U kali V kan? Karena si 3 ini merupakan konstanta. Sama seperti yang ini. Yang jika diturunkan terhadap X, si Y ini kita anggap sebagai konstanta, makanya bentuknya itu bukan U kali V. Sedangkan kalau kita turunkan terhadap Y, itu bentuknya adalah U dikali V, karena si Y ini bukanlah konstanta tapi variabel. Nah, kita contoh ini ya. Kalau contoh turunan terhadap Y, misalnya kita punya di sini angka 3X sin 3X. Nah, kalau begini soalnya, tadi kan yang pertama 3 sin 3X. Kita harus merubah bentuknya menjadi U dikali V. Berarti V dikali U aksen ditambah U dikali V aksen. Si V ini adalah sin, ini kita anggap sebagai V, sedangkan ini kita anggap sebagai U.
V ini V itu kan sin 3x dikali U aksen, turunan dari U, turunan dari 3x. Berarti 3 ditambah U-nya tadi 3x dikali turunan dari si V, turunan dari sin 3x. Turunan dari sin 3x berarti ini turunan dari sin berarti cos 3x dikali kan sama turunan si ini tadi. Turunan 3x-nya berarti turunan dari 3x adalah 3, berarti dikalikan sama 3 cos 3x. Ini hasilnya 3 sin 3x ditambah sama ini 3 dikali 3x berarti ini 9x cos 3x. Ini kalau bentuknya sama-sama variabel yaitu x dan x, makanya di bentuknya itu kita ubah menjadi U kali V. Sedangkan kalau konstanta ini 3, berarti kalau ini E pangkat Y itu E nya konstanta, makanya bentuknya nggak kita ubah menjadi U kali V. Oke, kita turunkan terhadap x dulu, d per dx. Kalau E nya itu sebagai konstanta, berarti E nya itu tetap ditulis E pangkat Y dikali, nah di sini sin xy, kita misalkan xy itu sama dengan U, sehingga sin U itu sama, kalau d per du turunan sin U terhadap U itu adalah turunan dari sin itu cos U dikalikan sama U aksen. Berarti di sini cos U-nya tadi berapa? XY dikalikan sama U aksen. Turunan dari si XY berarti itu 1 dikali Y. 1 dikali Y. Kenapa itu 1 dikali Y? Kan XY diturunkan terhadap si X. Berarti si Y-nya kita anggap konstanta, berarti tinggal 1 kali Y sama dengan turunan 3X. Berarti si 3 ini konstanta, makanya turunan dari X berarti 3 dikali 1. Ya. Berarti jika diturunkan terhadap X, ini E dikali Y dikalikan sama turunan sin XY. Turunan dari sin XY tadi cos XY dikalikan sama Y. Berarti sama dengan E pangkat Y dikali Y cos XY. Nah, ini jika kita turunkan terhadap X. Oke, kalau kita turunkan terhadap Y, D per DY, itu hasilnya, nah, kalau kita turunkan terhadap Y, berarti kita ubah dulu bentuknya menjadi U dikali V. Berarti yang si E pangkat Y itu kita anggap sebagai U, E pangkat Y itu U, sedangkan sin XY itu kita anggap sebagai V. Kalau U kali V itu bentuknya adalah V dikali U aksen ditambah U dikali V aksen, ya kan? Nah, di sini V-nya adalah sin XY, V-nya adalah sin XY. Terus kita kalikan sama U aksen, turunan dari E pangkat Y. Tadi kayak mana kalau turunan E? Berarti E pangkat Y itu turunan, jika diturunkan terhadap Y, berarti ini E pangkat Y dikalikan turunan dari si Y-nya. Turunan dari si Y-nya kan itu 1 kan? Dikalikan sama dengan 1. Berarti dikalikan U aksen berarti E pangkat Y. Terus ditambah U. U-nya itu E pangkat Y. Terus dikalikan sama V aksen. Turunan dari V sin XY. Tapi ini kita turunkan terhadap Y. XY kita anggap kita misalkan sebagai U, XY itu sama dengan U. Berarti ini D per DU sin U sama dengan turunan dari sin itu adalah cos U dikali U aksen. Ini sama dengan cos XY dikalikan sama U aksen, XY aksen. Berarti turunan dari XY itu adalah X. Karena kita turunkan terhadap si
X tadi turunkan terhadap si Y. Makanya si X-nya kita anggap konstanta, sedangkan yang kita turunkan itu hanya si Y-nya. Makanya ini hasilnya X. Berarti dikali X sama dengan X cos XY. Perlu menjadi catatan mungkin ya, mungkin semuanya kan orang udah tahu, ini untuk yang belum tahu aja. Ini cos XY dikalikan sama X. Ini XY ini nggak boleh kita kalikan sama yang di sini. Makanya kita harus memindahkan si X ini ke depan, jadi X cos XY begitu. Berarti kalau kita turunkan terhadap Y tadi kan ini pangkat Y dikali, udah dicoret, maaf. Berarti kita ulang aja, sin XY dikali pangkat Y ditambah pangkat Y. Kan ini V-nya itu tadi kan sin XY terus dikali U aksennya berarti ini tetap pangkat Y terus dikalikan sama U-nya itu pangkat Y dikalikan sama V aksennya itu tadi X cos XY. Berarti hasilnya itu adalah pangkat Y sin XY ditambah pangkat Y X cos XY. Ini hasilnya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal yang ini saya mempunyai fungsi itu Z. Z sama dengan tan 2x min Y. Nah, ini konsepnya sama seperti tadi. Turunan trigonometri, berarti yang ini kita misalkan dulu sebagai U. 2x min Y itu sama dengan U, misalkan 2x min Y itu U, berarti ini sama dengan Z, sama dengan tan U. Nah, kalau kita turunkan, berarti ini turunan dari tan adalah sek kuadrat U dikalikan sama U aksennya. Berarti kita masukkan sini nih sekan kuadrat 2x min Y dikalikan sama turunan dari, ini kita turunkan terhadap X dulu ya, D per dx. Ini D per dx. Turunan dari si U-nya, turunan dari 2x min Y. Berarti ini kalau turunan dari 2x min Y itu adalah 2. Karena si Y-nya kita anggap konstanta, ya kan? Dikalikan sama 2. Berarti di sini sek 2 sekan kuadrat 2x min Y. Nah, kalau kita turunkan terhadap Y, D per dy, itu sama juga, berarti kita pakai yang ini ya, sek kuadrat U dikali U aksen. Ya kan, karena turunan dari tan itu adalah sek kuadrat U, tan U, turunan dari tan U itu adalah sek kuadrat U dikali U aksen. Berarti ini sek kuadrat tetap sama, itu U-nya adalah 2x min Y. Nah, perbedaan itu ada di U aksennya. Berarti ini kan diturunkan terhadap Y. Berarti kalau 2x min Y kita turunkan terhadap Y, itu artinya si X kita anggap konstanta. Karena ini pengurangan dan ini nggak punya variabel si Y yang sedang kita turunkan, makanya kita anggap 0 min turunan dari Y terhadap Y. Berarti ini turunannya adalah 1. Berarti hasilnya dikalikan sama min 1. Berarti di sini U aksennya kita masukkan min 1. Tadi kan U aksen yang diturunkan terhadap X itu adalah 2. Karena ini turunan dari 2x min Y. Kalau diturunkan terhadap X itu 2. Nah, di sini sedangkan di sini adalah min 1. Berarti di sini hasilnya min sekan kuadrat 2x min Y. Oke, kita masuk ke soal yang selanjutnya.